Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jembar Aji Nugraha. Halo, Lutfi. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Udah lama nggak ketemu. Udah lama ya, sudah kangen mungkin. Gimana nih keadaannya di sana? Baik-baik aja? Ya, seperti biasa mungkin seperti di dunia lain. Lagi corona, lagi covid juga, kita lagi survive. Di kondisi yang saat ini mulai agak kolaps dari segala segi kehidupan. Itulah. Tahu mungkin Lutfi juga ya. Untuk jadi guru sejarah sendiri nih, apa sih yang harus dipersiapkan menurut Jembar? Ya, untuk jadi teman-teman nih, brosis katanya, yang pengen jadi guru sejarah, mungkin harus senang baca. Iya, harus senang baca. Saya lihat tuh tingkat literasi di Indonesia itu di angka 60, dari 62, 61 itu lihat. Kalau jadi guru sejarah itu juga jadi guru-guru lain, mungkin public speaking-nya, kemampuan berbicara di depan khalayak umum. Tadi kan ngomongin darah asli Indonesia nih. Saya pengen tahu dong. Sebenarnya saya juga belum mengerti sekali tentang darah asli Indonesia. Nah, darah asli Indonesia itu sebenarnya dari daerah mana sih? Kalau mungkin Jembar tahu gitu. Berapa ahli arkeologi udah membicarakan ini jauh-jauh hari, bahkan terus dikembangkan sampai sekarang. Kalau yang saya tahu itu orang-orang Indonesia kan, Indonesia itu kan salah satu negara yang multikultur ya. Dilewati banyak negara, kita juga ada dari bangsa Eropa, dari bangsa China, dari Arab, India, itu bercampur baur di sini. Jadi kalau saya lihat kemarin juga pernah tuh Historia ID, kalau nggak salah, salah satu komunitas ingin melihat DNA tokoh-tokoh nasional kita, contoh saja Ariel sama Mata Najwa. Dicari tuh DNA-nya tuh, dari mana mereka itu, dari mana keturunannya, siapa keturunannya. Dan Mata Najwa bukan asli, ya bukan real asli juga di Indonesia, tapi dari campuran-campuran darah-darah lain, baik dari Asia Timur, Asia Tenggara, jadi berbagai macam. Jadi kalau saya boleh beropini, kalau istilah pribumi untuk asli Indonesia itu gak relevan. Soalnya kita kan, apalagi saya juga keturunan Mongol atau keturunan dari mana. Ya bisa jadi kan seperti itu. Apalagi Indonesia kan luas gitu ya, salah satu negara multikultur dari berbagai etnis. Saya juga lihat kok di mana tuh di Lutfi tuh game bagus tuh. Yang Singularity Evolution Never End ya. Nah, itu keren banget, saya lihat di YouTube-nya Lutfi. Wah, itu bagus tuh buat di pembelajaran sejarah. Oke, benar sekali, soalnya relate banget ya sama sejarah ya untuk game itu. Ya, jadi kalau balik lagi, darah-darah Indonesia tuh dari mana? Campuran dari berbagai bangsa-bangsa yang ada di dunia, bahkan bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia gitu. Jadi bukan dari darah asli Indonesia. Sebenarnya apa ya, kita tuh sebenarnya pribumi atau bukan gitu tuh jadinya kalau ngomongin ini ya. Itu peristiwanya jauh banget, iya kan? Peristiwanya jauh banget. Kita mengalami migrasi dari bangsa-bangsa Yunan di Cina Selatan. Kita juga mengenal teori of Afrika, bahwa orang-orang di seluruh dunia awalnya dari Afrika, manusia Afrika, kemudian keluar dari benua Afrika menjelajahi seluruh dunia, sampailah kita seperti itu. Ada juga teori of Nusantara, juga banyak teori-teori yang mengatakan dari mana sih kita asalnya, banyak sekali. Jadi bukan tidak memungkinkan bahwa darah kita tuh ada darah campuran. Kita tuh bisa bersaudara dengan bangsa Jerman, orang-orang Jerman di luar sana ribuan tahun yang lalu. Kemudian mungkin kita juga bersaudara dekat dengan orang-orang Cina Selatan dengan cara makannya yang sama atau cara bertaninya yang sama. Seperti itu. Mungkin relate juga atau nyambung juga dengan waktu kita dijajah itu ya, mungkin ya. Karena kan kita dijajah ternyata guys cuman
dua negara ya. Yang saya tahu itu saya baca-baca juga gak cuma dua negara gitu. Banyak ternyata kita tuh dijajah, hanya saja tidak dibuka semuanya gitu ya. Ya, pernah juga Spanyol, Portugis, kemudian Belanda, Inggris, terakhir Jepang kan. Dan itu dampaknya sampai sekarang terasa lah. Oke, ya. Aduh, kalau ngomongin sejarah tuh panjang banget ya. Jadi mungkin emang menariknya dari sejarah ya yang kalian tahu, yang kalian mungkin aduh sejarah boring atau gimana, ternyata enggak sih. Kalau kalian mendalami gitu lebih, malah jadi apa ya, kita tuh jadi wow gitu, maksudnya tuh ada perasaan wow, ternyata begini sejarah dulu tuh gitu, Indonesia tuh begini, kita tuh begini dulunya. Jadi menarik sebenarnya sejarah tuh. Jadi gini Lutfi, saya punya opini seperti ini, nggak ada yang orisinal yang ada di dunia, semuanya pernah terjadi polanya, tapi peristiwanya unik. Contohnya kayak gini, COVID-19 misalnya ya, corona, wabah yang banyak dampaknya di seluruh dunia sampai kolaps kayak gini. Mungkin Bro-Brosis juga bisa lihat tuh di artikel, Eropa pernah kolaps, setengah populasi Eropa punah gara-gara wabah yang disebut Black Death. Oh iya, Black Death. Iya. Terus juga pernah ada flu Spanyol yang bahkan melebihi, kalau nggak salah melebihi korban tewasnya di Perang Dunia Kedua. Kalau kita mau lihat sejarah, kita bisa menganalisis peristiwa masa lalu itu dengan kondisi yang sekarang, bagaimana kita menghadapinya, dan lain sebagainya. Itu salah satu manfaat sejarah. Jadi kita lihat peristiwa-peristiwa zaman dahulu nih, untuk dijadikan referensi buat bagaimana kita berjalan ke depan. Eropa gara-gara Black Death, pernah tuh di salah satu buku namanya Jared Diamond kalau nggak salah, gara-gara Black Death ini Eropa bisa mengembangkan teknologinya. Mereka berpikir bagaimana mereka beradaptasi, kemudian menggunakan peristiwa tersebut untuk mereka melompat lebih jauh, mengalahkan bangsa-bangsa lain. Nah, Indonesia bisa kayak gitu dengan kondisi yang saat ini gitu kan. Bukan itu, enaknya sejarah tuh ngomongnya kayak gitu. Oke, benar-benar sekali nih, menarik. Mungkin kita bisa ambil kata atau ambil kunci bahwa sejarah itu tidak membosankan ini, karena sejarah ini bisa menjadi pelajaran buat kita ya. Mungkin di masa lalu pernah terjadi sesuatu yang hampir sama lah, istilahnya hampir sama dengan masa sekarang. Kita bisa belajar polanya lah hampir sama dengan sekarang gitu. Kita bisa belajar dari masa lalu gimana penanggulanginya, atau gimana cara istilahnya bisa survive lagi untuk hidup yang lebih baik gitu ya. Jadi ya gini, kalau kita bisa bertahan dalam kondisi saat ini, berarti kita sudah melalui masa-masa sulit itu dan kita bisa berkembang jauh lebih hebat gitu kan, dengan teknologi, kondisi medis yang sekarang. Jadi survive lah untuk hari ini. Gak ada yang berbeda kok dengan kondisi zaman dulu. Yuk, toh kita juga sudah beradaptasi ribuan tahun, dan sampai saat ini bangsa kita, Homo sapien kita bisa bertahan dengan berbagai teknologi yang ada. Panjang pokoknya nih kalau ngomongin sejarah, gak ada habisnya ya. Kalau kita ngomongin bisa sampai berminggu-minggu nih kayaknya nih. Gak akan habis. Kayaknya harus satu part 2 nih yang gitu. Waduh. Oke, kita skip aja di sini untuk sejarah-sejarahnya karena mungkin nanti terlalu panjang. Cuman saya pengen lanjutin lagi nih pertanyaannya nih tentang yang namanya guru sejarah ya. Nah, guru sejarah ini kan Jembar udah jalanin selama setahun nih. Pastinya ada hal menarik dong yang Jembar dapetin dari mengajar atau menjadi guru sejarah ini. Nah, boleh dong dikasih tahu gitu hal menarik apa yang pernah Jembar dapetin yang tidak terlupakan. Saya lihat kan di sekolah saya dengan kondisi yang seperti saat ini dan dulu beda lah. Saya jadi di dalam jadi guru khususnya, saya bisa melihat bahwa setiap orang itu potensinya berbeda. Saya nggak bisa memaksakan tuh
Jadi guru itu memaksakan muridnya harus senang dalam satu aspek saja, harus bisa satu aspek saja. Saya lihat banyak sekali potensi-potensi luar biasa dari anak didik saya, dan saya harus sabar menanggapi segala macam hal dengan kondisi mereka yang masih labil ya, remaja ya. Ada karakteristiknya yang misalnya nakal dalam tanda kutip, kita harus menanggapinya kayak gimana. Ada yang susah sekali bicara, kalau mau diajak diskusi susah. Itu kenapa? Aku tahu, saya juga lihat, jadi saya belajar parenting juga, bagaimana menghadapi anak-anak. Bayangin saya belum pernah menikah tapi harus menanggapi banyak sekali anak-anak yang notabene bukan anak saya gitu. Tapi saya harus merawat mereka layaknya seperti anak saya. Saya juga belajar hal itu. Ya gitu, jadi guru tuh enak jadi sana juga susahnya di sana. Kemudian yang saya nggak terlalu ini ya, yang agak tidak menyenangkan dalam guru hal ini, di dalam kondisi saat ini khususnya, banyak sekali guru-guru yang di luar sana, khususnya guru-guru honorer, yang kesejahteraannya kurang diperhatikan. Saya sering sekali mendengar hal itu. Alhamdulillah saya masih bisa survive, dan saya di sekolah saya alhamdulillah nggak terjadi. Itu di luar sana, khususnya di daerah pelosok, apalagi honorer, kesejahteraannya istilahnya kurang diperhatikan. Bahkan ada yang bilang selama 3 bulan sekali bahkan baru menerima kesejahteraan tadi, misalnya haknya tadi. 3 bulan sekali? Iya, dengan kondisi yang itulah. Iya, seperti itu. Saya juga pernah mendengar hal itu, apalagi di kondisi COVID, di kondisi yang saat ini lagi terjadi. Susah jadi guru tuh dibandingkan jadi pengusaha. Jadi pengusaha kayaknya lu tuh ya. Pengusaha juga perlu modal, Pak. Iya. Sama-sama punya resiko ya. Iya. Jadi ada plus minusnya ya, dari segi apapun gitu, dari segi profesi apapun gitu. Iya. Jadi gitulah, kenyataannya seperti ini ternyata. Dan kalau kita lihatnya ke realistis mungkinnya, ke materi gitu, bakal nyerah kayaknya ya. Tapi kan kalau diniat untuk mengabdi, untuk memberikan hal-hal positif khususnya kepada anak-anak peserta didik, untuk meneruskan, kan lihatnya ke generasi yang akan datang, itu lihatnya wah, ya mau gimana lagi, kita mengabdi gitu kan ya. Kalau diniatkan untuk mengabdi ya lanjut aja, pokoknya goalnya mencetak generasi-generasi yang positif, yang bisa membangun bangsa, negara, dan agama. Oke, jadi mungkin hal menariknya yang mungkin Jember bisa ambil ya, bisa dapetin itu ada pelajaran baru tentang parenting katanya tadi. Jadi belajar jadi orang tua yang baik lah ya terhadap murid-murid juga, gimana cara menanggulangi murid-murid. Kan tiap orang juga berbeda gitu ya pemikirannya, dan tiap anak-anak juga berbeda karakteristiknya ya. Jadi itulah hal menariknya, jadi tantangan buat seorang Jember gitu sebagai guru sejarah, mengenali anaknya, anak didiknya gitu ya, supaya mereka tetap belajar dengan baik lah istilahnya begitu. Tadi udah ngomongin tentang guru sejarah dan sejarah yang sangat banyak ya istilahnya. Kita pengen lari ke Jembernya sendiri nih sekarang. Pastinya di kehidupan ini gak selalu mulus lah istilahnya ya. Mungkin ada di titik terendahnya nih, atau terbawah gitu, di satu momen atau satu waktu dapat titik terendah dan terbawahnya. Nah, Jember sendiri juga pasti dapetin itu ya. Nah, gimana sih cara Jember untuk bangkit lagi dari titik terendah ini sehingga bisa menjalani hidup yang lebih baik lagi? Ya, moto saya gini. Saya ada suatu kata yang mungkin agak menakutkan tapi menggembirakan juga. Wow, apa tuh? Ada yang abadi. Ya kan?
kayak judul lagu tuh ya. Ya kan, tak ada yang abadi kan. Iya. Segala hal mungkin nggak bisa kita nyahkan, baik itu yang buruk dan yang baik gitu kan ya. Tapi saya percaya bahwa gak semua hal itu terjadi terus-terusan, pasti itu akan segera berakhir gitu kan ya. Kalau istilahnya saya juga mengalami fase apa tuh yang namanya krisis apa ya, krisis di umur 20 tahunan tuh, apa tuh lupa saya mengalami hal itu. Saya lihat loh kok insecure tuh, pernah lihat apa orang-orang udah pada gimana loh kok saya gini-gini amat ya, orang-orang udah berkembang gitu-gitu amat ya. Tapi saya bilang, oh selama perjalanan ini Jack, kalau saya Bar, Anda sudah melewati hal ini. Dulu gak pernah kayak gini loh, sekarang kita lihat Anda udah berjalan seperti ini. Itu mah rezeki mereka, toh Anda juga punya rezeki yang lain. Anda gak bisa Anda gak bisa terus-terusan seperti ini. Mungkinnya nanti juga ada kok bagian Anda, bagian kamu, bagian Jembar untuk kamu meraih sesuatu yang kamu inginkan gitu. Sekarang kan lagi koleksi buku-buku itu, jadi saya lihat buku-buku self improvement, ternyata saya juga beruntung dan lihatnya seperti itu. Gak ada yang abadi, baik itu yang buruk ataupun yang baik. Terus berjalan seperti apa, yang penting kita sudah melakukan hal yang terbaik, bodoh amat hasilnya, makanya itu mah tergantung Tuhan kan. Jadi yang bisa kita ambil dari pengalaman Jembar pada saat titik terendah, atau mungkin tadi pengalaman bahwa kata-katanya gitu, motivasinya itu ya istilahnya nggak ada yang abadi gitu, dan nggak apa-apa lihat orang lain, maksudnya ya nggak apa-apa, tapi bukan sebagai renungan gitu melihat orang lain tuh, tapi sebagai motivasi istilahnya gitu ya. Kita ngelihat orang itu ya mereka emang sukses, nah kita itu bisa seperti mereka, cuman kita itu jalannya berbeda. Oke, ini pertanyaan terakhir aja. Pastinya ada plan ke depan dong yang Jembar lagi buat atau lagi persiapkan. Nah, apa nih? Saya kalau ada rezekinya pengen kuliah S2 lagi, pengen mengembangkan lagi kompetensinya di bidang sejarah, di bidang itu kalau ada rezekinya. Ke depan juga ya seperti biasa pengen mengembangkan diri lah, pengen jadi guru yang baik bagi anak didiknya seperti saya. Jadi plan kedepannya Jembar ini pengen sekolah lagi, pengen S2 sejarah lagi, mengembangkan ilmunya lah istilahnya ya. Semoga nih cita-cita Jembar ini untuk sekolah lagi S2 sejarah, pendidikan sejarah ya mungkin ya. Ya semoga bisa tercapai gitu, amin ya. Amin ya Allah. Cukup sekian aja ya, takutnya kelamaan kata saya tadi ya. Maaf nih, lama-lama ngobrol, suka asik ngobrol sama Lutfi itu. Aduh, nah soalnya sama sih, saya juga suka ngobrol gitu orangnya kan. Makanya ngadain konten kayak gini gitu. Ini juga kan soalnya insya Allah gitu yang saya jalanin ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, makasih Jembar udah mau ngobrol sama saya, udah terganggu waktu istirahatnya. Pastikan ini saya lagi weekend ya, kita nge-recordnya. Mungkin ini ngeganggu juga waktu istirahatnya, ngeganggu juga mungkin ada kerjaan lain yang belum diselesaikan. Aduh, diganggu dulu sama saya, maaf banget nih. Apa-apa, seneng bertemu lagi dengan Lutfi. Oke. Cukup sekian aja Jembar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ciao.